Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu wa wala amma ba'd. Para pemirsa SSTV dimanapun berada, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita sekalian diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada terhingga. Antara lain, kita dijadikan manusia sebagai makhluk termulia, dan kita diberi hidayah untuk memeluk agama Islam sebagai agama yang dinyatakan satu-satunya yang benar menurut Al-Quran. Dan juga Allah memberi hidayah kepada kita, serta Allah memberi nikmat panjang umur sehingga kita sampai kepada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki kelebihan tersendiri di dalam Islam. Karena di bulan Ramadan Allah mewajibkan saum Ramadan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu sekalian melaksanakan saum seperti halnya umat-umat sebelummu. Tujuan daripada perintah saum adalah la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Kalimat la'alla di dalam Al-Quran yang kailnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka maknanya bukan sekedar semoga atau harapan, tetapi sebuah kepastian. Maknanya bila mana seorang mukmin melaksanakan saum dengan baik dan benar, pasti dia akan menjadi orang yang bertakwa. Manusia yang bertakwa adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia adalah manusia yang bertakwa. Jadi Ramadan adalah kawah candra di muka yang mampu mengolah seorang manusia dari manusia biasa atau manusia pendosa menjadi manusia yang mulia di sisi Allah. Para pemirsa SSTP yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa Ramadan begitu kuat kesanggupannya sehingga Ramadan mampu mencetak manusia yang bertakwa? Karena memang Ramadan memiliki instrumen-instrumen, alat-alat bantu yang mampu mencetak manusia bertakwa. Antara lain, saum itu sendiri adalah imsak. Mohon maaf, kebanyakan umat Islam di negara kita, di daerah kita, memahami bahwa imsak adalah waktu sebelum subuh. 10 menit sebelum subuh. Mohon maaf, itu adalah aba-aba imsak. Imsaknya itu sendiri, kalau kita melihat secara etimologi, dia berasal dari kata masaka. Maka ditambahi hamzah pada awalnya, masuklah dia ke dalam sulasi mazid warna 1, bab 1. Menjadi amsaka yumsiku imsakan, artinya mengekang, mengendalikan. Sejak kapan waktu imsak? Waktu imsak adalah sejak datangnya waktu subuh. Sampai kapan imsak? Sampai datangnya maghrib, ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari di ufuk barat. Makna imsak yang sebenarnya adalah pengendalian.
Maka andaikan seorang mukmin yang melaksanakan imsak di bulan Ramadan, lalu ia menghayati makna imsak, maka ia akan menjadi manusia yang mampu mengendalikan dirinya, mampu mengalahkan nafsu syahwat yang buruk dari dirinya, bahkan mampu mengalahkan syaitan. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Dan kita harus jujur, belum banyak orang yang mampu mengalahkan nafsu syahwat dan mengalahkan syaitan. Yang kedua, orang yang melaksanakan saum juga melaksanakan tarawih. Tarawih adalah jamak daripada tarwih. Apa itu tarawih? Salat tertentu di dalam bulan Ramadan. Salat malam. Silakan. Ada yang melaksanakannya setelah salat Isya, ada yang melaksanakannya tengah malam. Saya yang kebetulan sebagai ketua Majelis Ulama Kabupaten Sukabumi mempersilahkan. Ada yang melaksanakannya 20 rakaat, ada yang 8 rakaat. Saya tidak akan mempergunjingkan tentang itu. Yang 20 rakaat jangan salahkan yang 8. Yang 8 jangan salahkan yang 20. Dua-duanya punya dasar yang kuat dari hadis-hadis di dalam kitab Al-Bukhari. Tetapi bagi saya yang prinsip adalah laksanakan tarawih itu dan ambillah hikmah dari tarawih itu. Artinya sebuah kemampuan. Kemampuan istiqomah melaksanakan sholat sunnah. Yang ketiga, alat bantu untuk mencetak manusia di dalam bulan Ramadan adalah tadarus. Tilawah Al-Quran. Membaca Al-Quran. Bayangkan. Andaikan seorang mukmin di bulan Ramadan, siangnya dia mendidik dirinya dengan imsak, pengendalian diri. Lalu juga ia mengisi waktunya dengan membaca kalamullah Al-Quran. Yang syarat dengan hidayah, penuh dengan cahaya, dia baca. Apalagi kalau dia simak. Apalagi kalau dia fahami. Apalagi kalau dia hayati sedalam-dalamnya. Maka selesai Ramadan, Al-Quran 30 juzuk menjadi dirinya. Masuk sebagai fail di otaknya. Menjadi cahaya pada hatinya. Kehidupannya akan menjadi kehidupan yang Qur'ani. Selanjutnya antara lain, instrumen di dalam bulan Ramadan juga adalah sedekahul fitri. Zakatul fitri, maaf. Zakatul fitri. Orang-orang yang sampai kepada nisab zakat, mereka laksanakan zakat setiap tahun. Tapi yang kebetulan tidak memiliki rezeki yang banyak, ia tidak bisa mengeluarkan zakat harta seperti yang lain. Allah sediakan sebuah kesempatan dengan kadar yang tidak terlalu berat. Hanya kurang lebih 2,5 kilogram. Atau kalau dirupiahkan kurang lebih 9.000 rupiah saja. Mengeluarkan zakatul fitrah sebagai kepedulian sosial terhadap kehidupan sesama manusia, tetangganya, saudaranya. Di dalam Ramadan juga ada sahur. Mohon maaf, banyak masyarakat kita memahami sahur adalah hanya makannya saja. Sahur diangkat dari kalimat sahar. Artinya tengah malam sampai subuh itulah waktu sahar. Makannya adalah alat bantu agar dia kuat dalam melaksanakan saum, tetapi makna di dalamnya adalah qiyamul lail, rajin bangun malam. Andaikan seorang mukmin yang melaksanakan saum dengan memenuhi persyaratan tadi, memenuhi kriteria tadi, maka datanglah bulan Syawal nanti, ia akan menjadi ahlut tahajud. Sebagai ahli sholat malam yang dinyatakan oleh Allah. Manusia mukmin yang rajin sholat malam akan diberikan maqam mahmud, tempat yang terpuji. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Apa saja yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa sungguh sangat banyak. Dalam kesempatan yang singkat ini saya tidak mungkin mengurai secara menyeluruh fadilah bagi orang yang bertakwa. Antara lain saya sampaikan saja yang dijelaskan oleh seorang alim besar, seorang sufi besar, Sayyid Abdullah Al-Haddad. Di dalam kitab Nasaihud Diniyah, ia menyampaikan 10 keunggulan bagi orang yang bertakwa. Yang pertama, orang yang bertakwa adalah mendapatkan ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah senantiasa beserta orang-orang yang bertakwa. Tidak tergiurkah hati kita? Tidak inginkah kita menjadi orang yang selalu beserta Allah? Di dalam perjalanan, di dalam ibadah, di dalam bergaul, kita senantiasa disertai Dia. Masya Allah. Mari kita gali hikmah Ramadan sekarang. Bukan sebatas saum laparnya saja, tetapi kita menggojlok diri kita menjadi manusia yang bertakwa agar mendapatkan kesertaan Allah di dalam sepanjang kehidupan kita. Yang kedua, bagi orang yang bertakwa, Allah memberikan limpahan ilmu yang lebih dikenal dengan ilmu laduni. Mohon maaf, istilah laduni sudah banyak dikenal oleh masyarakat kita, tetapi barangkali definisinya belum sangat jelas. Bahkan terkadang ada orang tidak belajar, tidak ngaji, tidak di pesantren, lalu ia katakan saya dapat laduni, seakan-akan dia sudah mampu menguasai ilmu Islam yang banyak, padahal dia tidak belajar. Bukan begitu. Laduni adalah orang yang belajar, seperti biasanya orang yang mencari ilmu, lalu ia memanfaatkan ilmunya, mengamalkan ilmunya, mendakwahkan Islam, menegakkan syariah Islam, membina umat agar umat bertakwa. Tetapi ternyata ilmu yang ia miliki ternyata tidak cukup untuk itu. Allah Maha tahu, Allah sudah mengukur bahwa dia punya semangat tinggi, pengabdian tinggi, tetapi ilmunya terbatas, maka ia dilimpahi ilmu oleh Allah. Setiap orang yang bertakwa dengan ketakwaan yang sempurna, pasti dia mendapatkan limpahan pengetahuan dari Allah. Ambil contoh, ketika Mesir menghadapi paceklik panjang yang diisyaratkan dalam mimpi dari Allah kepada sang raja Mesir. Ada 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Raja bingung. Para peramal istana tidak mampu mentakbir mimpi sang raja. Akhirnya sampailah kabar kepada sang raja bahwa di penjara sana ada seorang pemuda yang tampan, ahli di dalam mentakbir mimpi. Dipanggillah dia, maka Nabi Yusuf mengatakan, ini adalah isyarah bahwa 7 tahun panen akan habis dengan 7 tahun paceklik. Seorang raja bertanggung jawab. Bagaimana cara keluar dari masalah ini? Maka Nabi Yusuf memberikan petunjuk dengan cara yang diberikan Allah kepada dia dari hasil dia bertakwa di dalam penjara. Ia mampu menyelamatkan Mesir. Bahkan negara-negara lain meminta suaka bantuan pangan dari Mesir. Sebagaimana para pemirsa lebih mengetahui, insya Allah, dari khutbah-khutbah para ulama di daerahnya masing-masing. Apakah kita tidak tertarik negara kita dalam keadaan seperti ini? Daerah kita keadaannya seperti ini. Silahkan berpikir dengan ilmu, sains, teknologinya masing-masing untuk melepaskan bangsa ini, masyarakat ini dari keadaan keterpurukan seperti ini. Tapi mohon maaf, jangan sombong. Tidak cukup hanya dengan kemampuan rasio, sains dan teknologi saja. Ketakwaan. Buktikan ketakwaan. Mohon maaf, kita belum pernah bahwa seluruh masyarakat di Sukabumi misalnya menjadi manusia yang bertakwa secara sempurna seluruhnya. Mohon maaf, ini belum kita raih. Daya kita masih lemah dalam pembinaan masyarakat. 5.500 masjid di kota dan kabupaten Sukabumi
Silahkan cari yang subuhnya penuh seperti sholat Jumat. Ada berapa? Ada berapa? Mari kita pikirkan. Aparat pemerintah saya minta tidak menjawab. Itu bukan urusan kami. Atau ulama juga menjawab. Ya, belum ada taufik saja. Jangan begitu. Kita harus berjuang agar diri kita, keluarga kita, umat kita menjadi manusia yang bertakwa. Karena bila mana sudah bertakwa, Allah akan berikan limpahan ilmu untuk mengeluarkan diri sendiri dan masyarakat dari segala keterpurukan. Para pemirsa SSTV, stasiun televisi daerah yang merupakan kebanggaan kita, karena kita dapat berkomunikasi, bertemu, menyampaikan segala informasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bagi orang yang bertakwa, Allah memberikan Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Kemampuan membedakan mana baik, mana buruk, mana salah, mana benar, mana harus, mana jangan. Bahkan sampai kepada skala prioritas, mana yang harus lebih didahulukan, mana yang diakhirkan. Kalau kita melihat, masih ada masyarakat kita, tuakah, mudakah, yang masih sulit membedakan mana air tea dan mana minuman yang memabukkan, mana istri yang halal dan mana wanita yang haram. Ini menunjukkan bahwa furqan, sebuah daya kemampuan untuk memilih mana baik, mana buruk, dia masih lemah. Apa sebabnya? Lemah takwa. Dengan tegas Allah menyatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, bila mana kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana. Jangan ragu terhadap Al-Quran, para pemirsa. Al-Quran pasti benar. Dari sang pencipta manusia itu sendiri. Maaf, kelihatannya masyarakat banyak yang masih ragu terhadap informasi dari Allah ini. Sehingga masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Yaj'al lakum furqana, Allah akan berikan kepadamu sebuah kemampuan. Dia aparat pemerintahkah? Dia pegawai swastakah? Pedagang, petani, ulama, profesi apapun. Kita sangat memerlukan itu. Kadang orang tahu mana baik, mana buruk. Tapi ketika ia dihadapkan kepada sebuah keinginan syahwati, mendesak syahwatnya agar melakukan hal itu, padahal dia hal buruk, maka pengetahuannya tidak mampu mengendalikan dirinya. Tidak cukup hanya dengan kognitif, pengetahuan semata-mata. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan melebur kejelekan-kejelekan kamu. Siapa yang tidak punya kejelekan? Kiai besar sekalipun, pejabat, aparat, masyarakat, ada saja sepandai-pandai tupai meloncat, akhirnya terjatuh jua. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat hidung, maksiat lidah, maksiat badan, maksiat zahir, maksiat batin, ujung-ujungnya tetap aja itu adalah dosa. Dengan bertakwa, kejelekan-kejelekan bisa terhapus, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kamu. Yang terakhir, dari semua yang ada di dalam kitab ini, saya hanya bacakan sebagian saja. Sangat penting juga. Apa itu? Taisirul umur. Kemudahan-kemudahan. Semua yang hidup tidak bisa lepas dari rezeki, dari keperluan hidup. Kita juga memerlukan hal itu. Takwa sangat terkait dengan ekonomi. Takwa sangat terkait dengan kesejahteraan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, ia akan diberi jalan keluar dari kesulitan. Juga diberi jalan kemudahan daripada semua kesulitan. Yaj'al lahu min amrihi yusra, dalam ayat lain. Bahkan Allah akan memberikan rizki tanpa diperhitungkan. Mohon maaf, kadang-kadang kita ini, jangankan yang tidak diperhitungkan, yang sudah dihitung saja tidak jalan. Yang kita inginkan adalah, yang kita perhitungkan datang, dan yang tidak diperhitungkan pun datang. Insya Allah,
Jangan ragu-ragu. Para pemirsa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu Islam sangatlah luas. Quran 30 juzuk menjelaskan segala urusan akidah, syariah, hukum, sains, teknologi, sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya. Tetapi untuk tahap awal, Kabupaten Sukabumi telah berupaya mendeklarasikan penegakan syariah Islam atas kesepakatan ulama umaro, TNI maupun Polri. Kota Sukabumi dengan sebuah judul yang agung, paradigma surgawi. Ini juga adalah sebuah upaya untuk membawa masyarakat ke jalan ketakwaan yang benar. Maka pada tahap awal, mari dari hikmah Ramadan ini kita gali sedalam-dalamnya dan kita amalkan rukun Islam dengan baik dan benar. Syahadat kita perkuat dengan satu, rajin mencari ilmu, memperbanyak membaca Al-Quran, dan banyak berzikir. Salat kita upayakan, salat fardu awal waktu berjamaah, dan salat sunat, termasuk ba'diyah, qabliyah, serta salat malam, salat duha, dan lain sebagainya. Zakat bagi yang mampu lakukan, bagi yang belum, upayakan infak 2,5% dari penghasilan kita setiap hari. Selanjutnya tentang saum kita lakukan saum wajib dan sunnah, dan haji bagi yang mampu laksanakan, bagi yang belum mampu banyaklah berdoa. Kepada yang sudah haji, pelihara kemabruran haji, jadilah pelopor-pelopor penegakan pengamalan syariah Islam di daerah kita, Sukabumi yang kita cintai. Barangkali para pemirsa yang saya hormati, itulah saja sekedar sekelumit hikmah Ramadan dari Pak Jejen. Mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.